Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aini Gusmira, salah satu pengajar mata kuliah farmakologi dasar. Pada sesi ini, kita akan membahas topik autakoid 2, yaitu autakoid turunan lipid seperti prostaglandin dan leukotriene. Untuk penjelasan autakoid, dapat dilihat pada video mengenai autakoid 1 atau video kuliah sesi 10. Autakoid turunan lipid disintesis dari asam arakidonat yang berasal dari fosfolipid membran. Asam arakidonat dilepaskan dari fosfolipid membran oleh enzim fosfolipase A2. Asam arakidonat sendiri merupakan asam lemak omega 6. Asam arakidonat oleh enzim sikloksigenase atau COX dikonversi menjadi senyawa prostanoid, yaitu prostaglandin, prostacyclin, dan tromboksan. Sementara melalui jalur lipoksigenase atau LOX, asam arakidonat dikonversi menjadi leukotriene. Yang pertama, kita akan membahas biosintesis prostanoid. Pada proses ini, asam arakidonat dikonversi menjadi prostaglandin G2, prostaglandin H2 oleh enzim COX1 dan COX2. Lalu melalui enzim lain yang spesifik, prostaglandin H2 dikonversi menjadi tromboksan A2, prostaglandin E2, prostaglandin E2 alfa, prostaglandin D2, dan prostacyclin. Enzim COX1 diekspresikan secara konstan oleh hampir semua sel dan menghasilkan prostanoid yang berfungsi sebagai housekeeping, yaitu sitoproteksi bagi sel epitel lambung. Sementara enzim COX2 diregulasi oleh sitokin, tegangan geser pada endotel dinding pembuluh darah, dan faktor pertumbuhan. Enzim COX2 berperan dalam sintesis prostanoid pada kondisi inflamasi dan kanker. Berikutnya kita akan membahas salah satu jenis prostanoid yang penting, yaitu prostaglandin. Prostaglandin melalui reseptor GPCR atau reseptor terikat protein G memodulasi rasa sakit, inflamasi, dan demam. Selain itu, prostaglandin juga mengontrol sekresi asam lambung dan produksi mukus saluran cerna. Prostaglandin juga berperan dalam kontraksi rahim, mengatur aliran darah ginjal, dan merupakan mediator kimia pada proses inflamasi dan alergi. Berikutnya kita akan membahas penggunaan prostaglandin dan analognya di dalam terapi. Yang pertama yaitu alprostadil yang merupakan prostaglandin E1 yang digunakan untuk memperbaiki disfungsi ereksi. Nama obat berikutnya adalah lubiproston yang merupakan derivat prostaglandin E1 yang digunakan untuk mengatasi konstipasi kronis. Obat berikutnya yaitu misoprostol yang merupakan analog prostaglandin E1 digunakan untuk melindungi permukaan mukosa lambung selama pengobatan menggunakan NSAID. Obat-obatan bimatopros, lantanopros, taflupros, dan tafopros merupakan prostaglandin F2 alfa yang digunakan untuk mengatasi penyakit open angle glaukoma. Beberapa obat antiinflamasi bekerja melalui penghambatan biosintesis prostaglandin. Misalnya kortikosteroid yang menghambat enzim fosfolipase A2. Kemudian, obat-obatan golongan NSAID seperti aspirin dan ibuprofen bekerja dengan menghambat enzim COX1 dan COX2. Selanjutnya, ada obat NSAID selektif yang hanya menghambat kerja enzim COX2. Contoh obat ini salah satunya adalah celecoxib.
Berikutnya kita akan membahas biosintesis leukotrien. Pada proses ini, asam arakidonat dikonversi menjadi 5S-HPETE atau 5-hidroksi-eikasatetraneoic acid dan leukotrien A4 oleh enzim lipoksigenase atau 5-LOX. Kemudian, leukotrien A4 melalui kerja enzim-enzim spesifik dikonversi menjadi beberapa subtipe leukotrien, di antaranya leukotrien C4, yang kemudian dikonversi lebih lanjut menjadi leukotrien D4, dan dikonversi lebih lanjut menjadi leukotrien E4. Leukotrien A4 juga dikonversi menjadi leukotrien B4. Fungsi dari leukotrien diantaranya, leukotrien B4 berfungsi sebagai kemoatraktan bagi sel limfosit T, neutrofil, eosinofil, dan monosit. Leukotrien B4 merupakan mediator inflamasi dan terlibat dalam patogenesis inflamasi, terutama pada penyakit kronis seperti asma dan inflammatory bowel disease atau IBD. Berikutnya adalah leukotrien C4 dan leukotrien D4 yang berfungsi sebagai bronkokonstriktor. Beberapa obat-obatan bekerja melalui penghambatan biosintesis leukotrien, seperti Xileuton yang menghambat enzim 5-lipoksigenase atau 5-LOX dan digunakan untuk mencegah serangan asma. Kemudian, obat Zafirlukaz dan Montelukaz yang merupakan antagonis reseptor cysteinyl leukotrien reseptor 1 yang digunakan untuk memperbaiki gejala asma, alergi, dan rinitis. Demikian penjelasan sesi Autacoid 2, semoga dapat dipahami. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.